Oke, halo teman-teman. Kita akan lanjutkan kembali materi kita mengenai obligasi. Yang kedua ini videonya akan menjelaskan mengenai penerbit obligasi dan jenis-jenisnya, oke? Nah, yang pertama adalah penerbit obligasi. Nah ya, hampir setiap badan hukum ini bisa menerbitkan obligasi ya, tentu apabila memenuhi aturan yang berlaku. Nah, badan hukum ini merupakan suatu organisasi atau instansi ya, atau pihak yang memiliki surat pendirian yang kuat ya di mata hukum gitu. Nah, beberapa lembaga-lembaga yang biasanya bisa menerbitkan obligasi ini adalah sebagai berikut, seperti yang tertera di layar. Nah, yang pertama adalah lembaga supranasional. Lembaga ini merupakan lembaga yang mendapatkan wewenang dari tiap anggotanya untuk mengelola pemerintah yang di atasnya gitu ya. Nah, contohnya adalah Uni Eropa. Nah, atau contoh yang lain ASEAN. Contoh yang lain ini Asia ya, Persatuan Negara-Negara Asia atau PBB misalkan, atau WHO. Nah, kemudian ada juga bank ya, Bank Pembangun Asia, Bank Investasi Eropa gitu. Nah, seperti itu. Biasanya mereka bisa atau selalu menerbitkan surat utang atau obligasi. Nah, kemudian yang kedua adalah pemerintah suatu negara. Nah, contohnya Indonesia bisa menerbitkan atau selalu atau biasa ya menerbitkan obligasi. Malaysia, Amerika gitu ya, treasury bill ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah municipal. Nah, municipal ini merupakan bagian daripada negara berdaulat. Contohnya provinsi ya, provinsi, kabupaten. Nah, seperti itu. Distrik. Nah, kemudian yang keempat adalah special purpose vehicle ya. Nah, ini merupakan suatu badan khusus yang dibuat oleh suatu pihak atau perusahaan ya. Nah, untuk mencegah kebangkrutan gitu ya, karena terlalu besarnya resiko misalkan. Nah, jadi dibangunlah atau didirikanlah suatu perusahaan baru ya. Nah, ini tuh tujuannya biasanya khusus ya atau spesial, seperti namanya sendiri ya, special purpose ya, tujuan yang spesial. Nah, bisa untuk diversifikasi, kadang-kadang juga digunakan untuk hal yang negatif ya, untuk menyembunyikan aset gitu ya, sehingga bebas dari pajak misalkan, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah perusahaan atau korporasi gitu ya. Ya, ini misalkan perusahaan A, perusahaan B gitu ya, menerbitkan obligasi seperti itu. Oke, itu adalah mengenai penerbit obligasi. Sekarang mengenai jenis-jenis obligasi. Di sini kita membaginya berdasarkan 4 ya, yaitu pembayaran bunga, berdasarkan jenis suku bunga, berdasarkan penerbit, dan lain-lain ya. Nah, untuk pembayaran bunganya, obligasi ini dibagi jadi 2, yaitu obligasi yang berbunga dan obligasi yang tidak berbunga. Setelah dibahas ya, disinggung sebelumnya bahwa obligasi ini ada yang berbunga, ada yang tidak. Nah, biasanya kebanyakan sih berbunga ya. Nah, namun tidak memungkinkan juga, atau tidak untuk kemungkinan juga ada yang tidak berbunga. Nah, obligasi yang tidak berbunga ini biasanya mendapatkan bunganya ya, atau mendapatkan imbalannya dari selisih harga pembelian dan harga penebusan ya. Nah, nanti akan dibahas ya, apa itu harga pembelian, apa itu harga penebusan. Nah, obligasi dengan tidak ada bunganya ini disebut juga dengan obligasi berkupon nol atau zero coupon bond ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya berdasarkan jenis suku bunga, ada yang obligasi suku bunga tetap dan ada juga yang obligasi suku bunga mengambang. Obligasi yang memiliki suku bunga yang tetap selama umur obligasi ya. Jadi kalau di awal 5% ya udah berarti 5% sampai
jatuh tempo. Nah, disebut juga dengan obligasi suku bunga tetap atau fixed rate bond ya. Nah, apabila suku bunganya ini berbeda-beda ya, berfluktuasi setiap periodenya atau setiap waktunya tergantung bagaimana suku bunga pasar. Nah, maka ini disebut dengan obligasi yang memiliki suku bunga mengambang atau float coupon bond ya. Nah, seperti itu. Untuk yang contoh kemarin merupakan fixed rate bond ya, 10% terus dari awal sampai akhir ya. Tidak berubah, tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga pasar ya. Nah, selanjutnya ada berdasarkan penerbitnya. Nah, yang pertama obligasi pemerintah ya atau government bond. Nah, ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ya. Biasanya untuk membangun infrastruktur seperti jembatan atau membangun jalan tol ya, seperti yang dilakukan oleh Indonesia seperti itu. Nah, ada juga yang kedua obligasi korporasi atau obligasi yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan. Ya, tujuannya beda daripada yang pemerintah ya. Kalau pemerintah adalah untuk pembangunan infrastruktur, kalau korporasi ini untuk ekspansi biasanya ya, ekspansi usaha atau meningkatkan kapasitas produksi misalkan seperti itu. Nah, kalau yang ketiga, yang terakhir ini adalah obligasi municipal, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh badan atau bagian dari suatu negara ya, yaitu misalkan provinsi, distrik ya, atau kecamatan ya, bisa aja ya, tapi jarang ya. Nah, kemudian ada juga nih jenis obligasi yang lainnya. Yang pertama adalah obligasi tanpa warkat. Nah, apa tuh obligasi tanpa warkat? Nah, obligasi tanpa warkat ini merupakan obligasi yang tidak memberikan surat secara fisik kepada krediturnya atau kepada investornya. Jadi dia ini memberikan surat obligasinya dalam bentuk digital gitu ya. Nah, jadi ada beberapa obligasi yang tidak memberikan secara fisik surat utangnya, tapi bisa juga memberikannya secara digital. Nah, terus yang kedua adalah obligasi convertible ya, yaitu obligasi yang bisa sewaktu-waktu dirubah menjadi saham gitu ya. Nah, tentu ini ada ada ketentuannya. Misalkan dalam waktu tertentu bisa diubah menjadi saham dan hanya pada waktu itu saja misalkan, atau pada waktu yang lain misalkan ya, sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ketiga adalah obligasi syariah. Ya, ini mah disebut juga dengan sukuk ya, sukuk. Nah, yaitu obligasi yang memakai dasar-dasar hukum Islam ya dalam setiap aktivitas di dalamnya ya. Nah, terus yang keempat adalah obligasi callable. Nah, yaitu obligasi yang dapat ditebus oleh debitur atau emiten dalam tengah-tengah jangka waktu umur obligasinya gitu ya. Kan biasanya obligasi ini harus ditebus oleh debitur ya saat itu tempo. Nah, namun dalam obligasi callable ini debitur memiliki hak untuk menebus obligasinya sebelum jatuh tempo seperti itu ya. Dan masih banyak lagi ya jenis obligasi. Mungkin dapat teman-teman pelajari kembali di sumber yang lain. Oke. Nah, sekian dari video yang kedua dari obligasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung kami di Instagram @kabelmed, di Line @pta9311u, dan jangan lupa subscribe akun YouTube kami Kabelmed. Oke. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.